Hello guys and welcome back to my channel again di channel Samuel Chris. Setelah nggak upload 2 mingguan guys di YouTube, aku membuat voting di Instagramku yang seperti ini. Dan di situ aku bertanya, kalian mau gak sih kalau misalnya aku buatin video edukasi yang mengajarkan kalian gimana sih cara untuk menghasilkan 1 miliar rupiah di usia muda? Dan mayoritas menjawab iya, dan itulah kenapa sebabnya aku membuat video ini. Sebenarnya melalui video ini sih aku bukan mau untuk sombong atau memamerkan apa yang aku bisa buat, tapi aku tuh melihat zaman sekarang itu anak-anak muda itu pengen kaya dan mereka nggak tahu caranya gimana gitu loh. Sebenarnya bukan cuma anak muda sih, semua yang menonton video ini pun pasti pengen kaya, pengen punya banyak uang ya. Semoga melalui video ini banyak orang bisa mendapatkan pengetahuan yang baru, dan juga semoga video ini bisa bermanfaat buat banyak orang lah. Nah, sebelum aku memulai video ini, aku pengen menceritakan kisah yang berdasarkan pengalamanku sendiri, dan pengalaman ini menceritakan bagaimana aku membuat salah satu kesalahan terbesar yang ada dalam hidupku. Jadi, aku memulai karirku di dunia YouTube itu dari tahun 2017 akhir, 2018 lanjut, dan tiba masanya di 2019 sekitaran bulan Juni aku sudah berhasil mengumpulkan uang sekitar 1 miliar rupiah ya. Dan kembali lagi tujuannya ini aku bukan mau sombong, mau flexing umur 19 bisa hasilkan 1 miliar rupiah, tapi kembali lagi ke tujuan utamaku, yaitu ingin agar teman-teman yang menonton video ini tidak mengulangi kesalahan yang aku buat ya. 1 miliar ini aku dapatkan dari hasil endorse, AdSense YouTube, dan pembicara lah. Kalau misalnya ada event yang mengundang aku sebagai pembicara, pokoknya semua source uang yang aku dapatkan itu murni dari hasil kerjaanku dari YouTube gitu loh. Ini bukan yang kayak 1 miliar ini langsung datang jebret dalam 1 hari ya guys. Ini bertahap datangnya. Jadi bisa aja kayak sebulan aku dapat 100 juta, bulan depannya 100 juta. Dan dari awal aku nge-YouTube itu tentu aja kurang lebih selama setahun setengah awal itu aku nggak dapatkan income sama sekali, jadi nol. Tapi mulai dari sana, setelah aku udah dapat AdSense, aku dapat endorsan dan diundang beberapa event, di situ mulai awal mulanya aku dapatkan income. Dan akhirnya pada 2019 Juni aku berhasil mengumpulkan uang sebesar 1 miliar rupiah. Tapi disinilah kesalahan yang aku buat. Andaikan saja kalau misalnya pada saat itu sudah ada orang yang mengajarkan aku tentang caranya manajemen uang, pentingnya investasi, maka kesalahan ini nggak mungkin aku buat gitu loh. Tapi karena pada saat itu seorang Sam yang masih labil, yang masih nggak tahu tentang mengatur keuangannya, akhirnya dengan uang yang dimiliki di umur 19 itu, yang bisa dibilang usia yang cukup tergolong muda, Sam muda ini langsung menggunakan uang ini untuk membeli hal-hal yang sebenarnya dia itu nggak perlukan di saat itu. Dia beli jam, barang-barang branded, baju-baju mahal, sepatu mahal, mobil, bangun bisnis yang tanpa tahu gimana cara ngejalanin bisnis, langsung aja bikin bisnis, dan itu semua gagal ya. Jadi aku tuh pernah buat tim e-sport namanya Percival e-sport di tahun 2020 kemarin, tepatnya bulan Januari, dan itu tanpa persiapan yang matang, tanpa riset yang lebih mendalam, aku langsung aja main gas-gas gitu. Aku langsung aja buat bisnis itu dan gagal. Aku rugi sekitar 150 juta. Dan melalui kisah ini, akhirnya uang 1 miliar yang aku kumpulkan ini ya sia-sia gitu loh. Nggak totally habis sih, tapi dari 1M ini berkurang cukup banyak, yang akhirnya menyisakan aku hanya sekitar 50-100 juta. Sisanya ini habis, hilang secara cuma-cuma. Itulah kenapa aku pengen banget untuk membuat video ini, biar semua teman-teman itu tidak mengulangi kesalahan yang aku buat gitu loh. Itulah sebabnya melalui video ini aku tuh lebih pengen mengajarkan kalian gimana cara untuk mengatur keuangan kalian dan menjaga semua aset yang kalian miliki saat ini, biar uang yang kalian miliki itu nggak langsung habis, nggak langsung hilang begitu aja, dan bisa berlipat kali ganda atau berkembang ya guys. Oleh sebab itu di video kali ini aku pengen membagi poinku ke dalam 3 poin umum. Melalui 3 poin ini, aku ngerasa bahwa ini sangat-sangat penting untuk kalian tahu, dan semoga melalui video ini hidup kalian dan pola pikir kalian bisa diubahkan ya. Untuk mencapai 1 miliar, kalian harus bisa yang namanya money management atau manajemen uang ya. Money management ini simple banget. Intinya, kalian itu cuma perlu mengatur pengeluaran kalian itu tidak lebih besar daripada pemasukan kalian ya. Atau jangan sampai deh, pokoknya pengeluaran kalian itu seimbang sama penghasilan kalian. Kalian dapat 1 juta, pengeluaran kalian 1 juta. Atau bahkan yang lebih parahnya lagi, penghasilan kalian 1 juta, pengeluaran kalian 3 juta. Itu jauh lebih parah ya guys ya.
Jadi sesimpel itu sebenarnya. Kalian harus mulai untuk mencatat. Ini cara yang paling mudah untuk kalian bisa dengan mudah mengatur pengeluaran pemasukan kalian. Jadi kalian catat pemasukan di bulan Januari, misalnya dari gaji kalian 4 juta, misalnya 5 juta. Nah, kalian catat tuh, Januari pemasukan dari gaji 5 juta. Pengeluaran pulsa misalnya sebulan 100.000, uang makan berapa, uang kos-kosan berapa, uang bensin dan air dan lain sebagainya berapa gitu loh. Dari sana kalian udah bisa mengevaluasi kembali, oh ternyata pengeluaranku dalam bulan ini tuh cukup banyak ya. Dan poin pertama ini akan nyambung ke poin yang kedua, dimana ketika kalian udah bisa berhasil mengatur uang kalian dengan baik, atau udah bisa mengetahui proporsi pengeluaran dan pemasukan kalian. Hey guys, sebelum kalian melanjutkan videonya, ini aku barusan dapat kiriman dari Scarlett Whitening yang lagi happening banget. Kan pas udah tahu brand ini. Ini mereka kirim jauh-jauh dari Indonesia ke sini. Aku kagum banget dan thank you so much buat Scarlett. Dan oh my god, ini akhirnya guys aku menemukan body lotion yang harum banget dan aku suka banget guys ya. Di sini aku dapatkan 3 body lotion, ada Freshy, ada Romansa, dan ada yang Charming. Terus aku juga dapat body scrub 2, satu yang mango dan satu pomegranate. Di sini ada yang body scrubnya juga yang Romansa. Ini aku langsung pakai. Ini emang udah teruji di Bepom ya guys, jadi nggak usah khawatir terhadap kulit kalian. Dan ini bener-bener harum banget guys, nggak bohong ya. Jadi dia mengandung vitamin E dan glutathione. Dan seluruh harga satuan dari produk-produk ini hanya 75.000 saja guys. Bukan hanya bisa mencerahkan kulit, tapi melembabkan juga dan membuat lebih fresh kulit kalian ya guys. Aku sangat rekomendasiin ke kalian lah, buat temen-temen juga yang cowok. Tentunya kita juga harus merawat kulit kita dan menjaga kesehatan kulit kita biar kita terlihat lebih awet muda dan terus sehat. Oke guys, mantap. Masuklah kita di poin yang kedua, yang dimana ini adalah investasi. Jadi aku nggak mau banget ada teman-teman di luar sana yang mengulang kejadian yang aku udah alami. Aku hasilkan 1 miliar, tapi habis gitu loh, karena nggak tahu mengatur yang namanya keuangan ya. Setelah kita udah bisa mengatur keuangan, otomatis keuangan kita akan menjadi stabil dan tentunya kita punya uang sisa atau uang yang siap untuk ditabung. Itulah kenapa kita masuk ke poin yang kedua yang kita namakan dengan investasi ya. Kenapa investasi itu penting, teman-teman ya? Investasi penting banget, penting banget. Kalau aku disuruh milih sekarang antara membangun bisnis atau investasi, menurutku bisnis itu adalah sebuah pilihan. Ada orang yang nggak berbisnis tapi bekerja sebagai profesional, bekerja di kantor, bekerja sebagai pilot dan lain sebagainya, itu juga bisa ya. Bisnis ini menurutku hanya sebuah opsional atau sesuatu yang bisa kita pilih, bisa iya bisa enggak. Tapi kalau yang namanya investasi, menurutku ini adalah sebuah kewajiban atau semua orang harus melakukan ini. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu ya, dari tahun ke tahun ada yang namanya inflasi. Inflasi per tahun tuh bisa dari 3-5% ya, tergantung situasinya gimana. Dan kalau kalian sadar, dulu kita bisa membeli harga nasi kuning hanya dengan harga 5.000, tapi sekarang nasi kuning udah naik harganya gitu loh. Barang-barang naik dari tahun ke tahun, itu yang dinamakan dengan inflasi. Kalau misalnya kalian hanya berharap kepada uang dari gaji kalian dan kalian masukkan ke bank, maka uang kalian itu secara tidak langsung akan habis atau akan berkurang yang dimakan dengan inflasi. Karena sejujurnya bunga deposito bank itu kecil banget teman-teman. Itu paling hanya 2%, 3% teman-teman. Jadi sebenarnya penting banget yang namanya investasi itu. Investasi itu sebenarnya banyak banget teman-teman ya. Tergantung seberapa kuat kalian mau menanggung resiko tersebut. Kalau misalnya kalian berani ambil resiko yang lebih besar, kalian bisa investasi di kripto, kalian bisa investasi di saham. Tapi kalau misalnya kalian yang nggak mau terlalu resiko, kalian bisa ambil reksadana yang paling aman, ataupun kalian bisa masuk ke obligasi dan lain sebagainya ya. Tentu saja investasi itu banyak banget, bisa di properti, bisa di emas, dan banyak banget caranya ya. Dan investasi yang kalian pilih itu tergantung kalian. Di sini aku nggak ada sama sekali untuk memaksa kalian untuk melakukan investasi terhadap sesuatu ya, satu jenis ya. Tapi mari kita lihat di sebagai contoh di sini apa yang terjadi jika kalian berinvestasi di saham ya. Misalnya nih, kalian punya gaji 4 juta rupiah ya, let's say 4 juta aja ya. Dan kalian bisa untuk menabung 25% dari penghasilan kalian mau investasikan gitu. Maka kita tulis di sini investasi setiap bulan adalah 1 juta rupiah. Dengan return saham per tahun 15%. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang bilang 15% itu gede banget ya. Sebenarnya menurutku 15% itu possible banget, karena IHSG aja itu kenaikannya 13%. Dan kalau misalnya kalian taruhnya di let's say Bank BCA aja misalnya ya, karena
Bank BCA itu salah satu saham yang menurutku sangat-sangat aman untuk jangka panjang. Karena kalau misalnya kalian pun nggak percaya dengan saham Bank BCA, kalau kalian taruh uang kalian di bank tersebut, misalnya kalian naruh tabungan kalian atau di deposito kalian di Bank BCA, dan kemudian amit-amit Bank BCA itu bangkrut, ujung-ujungnya adalah uang kalian yang kalian depositoin di bank tersebut juga akan hilang gitu loh. Nah, daripada kalian cuma taruh di bank tersebut dan bunganya hanya 2%, mendingan kita taruh ke saham Bank BCA tersebut ya, di sahamnya. Karena kalau kalian udah berani untuk menabung di sebuah bank, artinya kalian percaya terhadap bank itu, ya kan? Kalau kalian udah percaya terhadap bank itu, kenapa kalian nggak bisa percaya terhadap sahamnya yang dimana kenaikannya bisa 13%, bisa sampai 15%? Apalagi kalau kalian masuk di zaman sekarang, di masa-masa COVID, masih masa recovery ya. Ini tentu saja harganya sangat-sangat bagus, sangat-sangat oke untuk kalian masuk gitu. Dan peluang untuk kedepannya bank-bank ini masih sangat-sangat besar. Jadi let's say aja kalian investasikan di saham lah ya, dan 15% menurutku sangat-sangat possible. Kalau kalian lihat di sini jangka waktu investasi kalian 20 tahun, yang dimana kalian menggunakan teknik yang namanya dollar cost averaging ya. Jadi kalian masuk per bulan 1 juta, mau itu naik mau itu turun, kalian tetap masukin 1 juta terus, dan selama 20 tahun kita akan lihat di sini, teman-teman bisa lihat kalian udah bisa menghasilkan 1,5 miliar dalam 20 tahun. Dengan investasi pokok atau modal kalian itu hanya 240 juta saja, dan bunga yang kalian dapatkan 1,2 miliar. Ya, kurang lebih seperti itu guys. Aku nggak akan membahas ini lebih lanjut lagi atau lebih detail lagi, karena emang pada dasarnya melalui video ini kita akan membahas hal-hal yang bersifat umum-umum saja. Kalau memang kalian suka dengan video ini ya kalian bisa tuliskan di kolom komentar bawah, nanti kita akan buat video yang lebih detail lagi tentang apa sih itu saham dan lain sebagainya. Tapi kalau aku sendiri teman-teman ya, kalau teman-teman bertanya ke aku ini menginvestasikan uangku itu ada di saham, ada di kripto, ada di emas, forex, dan ada di reksadana sedikit. Jadi penting banget teman-teman ya, penting banget untuk berinvestasi itu. Barusan kalau kalian follow Instagramku pasti teman-teman udah tahu aku profit dari kripto sampai 4000% ya. Jadi bener-bener penting banget gitu loh. Karena kalau kalian nggak investasi, ya gimana cara kalian bisa menghasilkan uang sampai 3 miliar dalam waktu 20 tahun itu kalau hanya mengandalkan kekuatan kita bekerja saja. Tapi dengan kita mendapatkan passive income dari dividen juga, dan juga dari capital gain dari saham tersebut, maka menjadi miliarder itu sangat-sangat memungkinkan ya. Singkatnya seperti itu. Nanti kita akan bahas yang lebih detail lagi kalau memang teman-teman suka video seperti ini ya. Nah, untuk yang ketiga ini, tips yang ketiga aku akan tutup dengan rajin memberi. Memberi itu sangat-sangat penting teman-teman ya, karena hidup ini seperti hukum tabur tuai gitu ya. Apa yang kita tabur, itulah yang kita terima. Ketika kita menabur jeruk, pasti buah yang keluar juga jeruk. Ketika kita menabur apel, maka yang keluar juga apel. Nggak mungkin kita menabur jeruk yang keluar durian, nggak mungkin. Jadi apa yang kita tabur itu yang kita tuai ya. Kalau kalian tahu orang-orang terkaya di seluruh dunia seperti Bill Gates, seperti Jeff Bezos, ataupun masih banyak orang lagi yang lain, yang orang-orang top dunia terkaya, itu mereka memberi donasi itu nggak main-main teman-teman ya. Mereka charity bisa sampai kayak 90%. Kalau kalian tahu kisahnya Bill Gates, dia pernah memberi sampai 90% dari kekayaannya dia ya. Jadi benar-benar diberi. Tapi apa yang terjadi? Dia nggak jatuh miskin teman-teman ya, malah semakin kaya lagi, semakin diberkati lagi. Jadi penting banget ketika kita diberkati oleh Tuhan ya, itu uang ini jangan kita jadiin sebagai sesuatu yang nggak mau kita lepaskan, atau kita menjadikan uang ini seperti Tuhan kita gitu. Kita mentuhankan uang ini ya, jangan sampai itu terjadi. Apa yang Tuhan titipkan ke kita, maka itu yang kita juga pakai untuk memberkati lebih banyak orang gitu. Dan aku punya prinsip satu, tidak ada orang yang pernah miskin jika memberi ya. Jadi semoga melalui video ini teman-teman bisa lebih terbuka lagi tentang apa sih itu investasi, dan aku harap melalui video ini kalian juga bisa melakukan riset tentang investasi itu apa buat teman-teman yang belum investasi, dan investasilah untuk bisa mempertahankan nilai uang kalian. Dan juga bukan hanya itu, investasi bisa melipat kali gandakan atau membuat uang kalian berkembang. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan juga kalau kalian punya pertanyaan yang masih membingungkan mungkin mengenai video ini, silahkan tanyakan di kolom komentar bawah juga. Aku akan menjawab semua pertanyaan sebisaku. Dan seperti biasa, see you in the next video. Saya Samuel Chris, mengundurkan diri dari tempat kejadian.